Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, youtuber tertua di semesta. Dibatalkannya pendukung 02 dan tidak jadi demo di Mahkamah Konstitusi oleh Prabowo, itu berarti Prabowo sedang mengirim sinyal bahwa Gibran adalah sumber masalah sekarang. Karena sekarang masyarakat sipil sudah makin terkonsolidasi dan tetap menuntut persoalan-persoalan yang akan membebani Prabowo selama 5 tahun ke depan adalah Gibran, yang merupakan menurut majalah Tempo adalah anak haram konstitusi. Putusan MK nomor 90 adalah kejahatan konstitusi yang melahirkan seorang Gibran. Dan kelihatan sekarang benturan yang mungkin terjadi kalau massa dari 02 berjumpa dengan massa atau relawan 01, 02 dan seluruh elemen masyarakat sipil yang tadinya terserak-serak karena bansos dan sekarang mulai terkonsolidasikan. Benturan itu kalau diteruskan tentu akan berbahaya bagi eksistensi kepemimpinan Prabowo, dan akar masalahnya Prabowo tampaknya sudah mulai mengerti Gibran haruslah dipotong kakinya. Dan salah satu caranya awal yang mungkin dilakukan, langkah awal adalah jangan sampai terjadi benturan gara-gara Gibran di Mahkamah Konstitusi dalam sebuah demo menjelang 22 atau 20 pengumuman Mahkamah Konstitusi. Jadi tampaknya sebagai seorang ahli strategi, Prabowo tentu ingin bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri meskipun dengan mengorbankan Gibran. Dan Gibran tampaknya daripada dia membebani secara 5 tahun ke depan, dia tampaknya harus dipotong kakinya. Dan mungkin juga Prabowo sedang menunggu jangan-jangan Mahkamah Konstitusi memberikan satu keputusan yang mengejutkan atau yang diharapkan oleh civil society, bagaimana dia harus didiskualifikasi. Kalau tidak dua-duanya didiskualifikasi, tapi setidak-tidaknya Gibran haruslah dipotong kakinya. Dan tentu itu yang diharapkan juga oleh Prabowo, karena dia, yang penting bagi dia setelah 4 kali berjuang untuk merebut tahta RI 1, sekarang dia sudah dapat. Tetapi kalau ada persoalan yang menggayuti dia secara internal, yaitu wakil presiden, tentu wakil presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka haruslah yang dikorbankan untuk pertama kali. Dan itulah sinyal secara tersirat yang dikirim oleh Prabowo kepada dunia dengan cara dia melarang pengikutnya untuk tidak berhadapan-hadapan dengan massa di depan Mahkamah Konstitusi, yaitu massa dari civil society. Dari titik ini Prabowo tampak dia seorang ahli strategi. Yang penting bagaimana dia memunculkan dirinya dan menenggelamkan Gibran, karena tujuan pokok adalah bagaimana membangkitkan dirinya sebagai presiden dengan mengorbankan orang lain. Dalam konteks ini Gibran haruslah dikorbankan. Dan Prabowo menanti detik-detik yang tentu mencemaskan semua soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang lebih independen, lebih bisa dipercaya tanpa paman Gibran, yaitu tanpa paman Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.